Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal, Bapak Asrun Afandi, Umpusinga MM. Perkenalkan, nama saya Yayu Isnaini, NPM 1903020066, jurusan S1 Perbankan Syariah semester 6 kelas D. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 2 tentang obligasi serta menjawab pertanyaan. Obligasi adalah surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat. Jangka waktu obligasi telah ditetapkan disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah saat pembayarannya juga telah ditetapkan dalam perjanjian. Yang pertama itu ada penilaian obligasi adalah cara untuk menentukan nilai wajar teori atau nilai par dari obligasi tertentu. Ketika nilai nominal obligasi dan pembayaran bunga ditetapkan, penilaian obligasi membantu investor mengetahui tingkat pengembalian yang akan membuat investasi obligasi sebanding dengan biayanya. Yang kedua ada obligasi tanpa bunga. Investor yang membeli obligasi tanpa bunga memang tidak akan mendapatkan bunga sama sekali sampai jatuh tempo. Jika obligasi itu diterbitkan untuk masa tahun misalnya, maka uang investor akan mengendap di sana selama masa tersebut, kecuali jika investor menjualnya kembali ke pasar. Yang ketiga itu ada kupon bond. Obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitan. Kupon bisa juga disebut sebagai tingkat bunga yang dibayarkan oleh pihak yang mengeluarkan obligasi kepada investor. Kupon bond terdiri dari fixed rate bond dan floating rate bond. Yang keempat itu ada callable bond, merupakan obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo. Yang kelima itu ada macam-macam obligasi, itu ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi retail. Yang keenam, surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia secara dengan masa berlakunya. Yang ketujuh ada obligasi retail Indonesia atau ORI, adalah sebuah instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau dijamin pemerintah. Tentunya tingkat keamanan sangat tinggi. Yang kedelapan itu ada obligasi korporasi atau perusahaan. Perusahaan sirkulitas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang disertai dengan pembayaran bunga sesuai periodik. Sedangkan bond rating itu adalah penilaian yang diberikan kepada obligasi yang berindikasi pada kualitas kredit mereka. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, jelaskan cara mengatasi terjadinya risiko investasi obligasi. Tips mengatasi risiko dalam investasi obligasi itu yang pertama, beli saat harganya turun. Harga obligasi bisa turun kapan saja, misalnya saat terjadi inflasi. Sebaiknya belilah obligasi saat situasinya seperti ini dan jual saat harganya kembali normal agar keuntungan yang diraup menjadi maksimal. Yang kedua, tahan obligasi merupakan cara termudah untuk mengatasi risiko investasi, yaitu dengan menahan obligasi saat harganya sedang turun. Menahan obligasi sejatinya membuat Anda rugi, tapi hanya sesaat saja. Jika kondisi sudah kembali normal, harga obligasi juga ikut normal atau lebih tinggi daripada harga belinya, jadi tidak perlu terburu-buru menjualnya. Yang ketiga, diversifikasi sejak awal berinvestasi. Diversifikasi membantu Anda meminimalisir kerugian investasi. Jika seandainya nilai obligasi sedang turun, masih ada investasi lain yang dapat menutupi kerugian tersebut. Sebut saja emas yang harganya sangat tinggi saat terjadi inflasi. Yang keempat, pilih obligasi yang jatuh temponya lebih lama. Alasannya yaitu karena suku bunganya lebih tinggi daripada obligasi yang waktu jatuh temponya lebih singkat. Suku bunga akan memberikan keuntungan pasif yang dapat dinikmati setiap tahun. Pertanyaan kedua itu pengertian obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi retail. Obligasi pemerintah itu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan obligasi korporasi yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Obligasi
obligasi negara retail atau biasa disebut ORI adalah salah satu produk investasi paling aman karena memiliki risiko rendah. Bentuk dari ORI adalah obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia kemudian ditawarkan kepada masyarakat secara perseorangan. Pertanyaan ketiga, sebutkan keuntungan apa yang didapat oleh masyarakat tentang obligasi. Lalu dari keuntungan itu, keuntungan apa yang diperbolehkan dalam syariah? Itu suku. 1. Suku bisa dinikmati oleh pihak investor dengan nilai yang lebih rendah dan investasinya mudah dicairkan. Kedua, hasil yang didapat atau keuntungan yang didapat bebas riba. Yang ketiga, suku terjamin tingkat keamanannya. Yang keempat, suku bila dijadikan sebagai pilihan sumber modal sehingga hasil dari penjualan suku bisa dijadikan tambahan modal di perusahaan penerbit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.